Tes. Ya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang sedang menyaksikan siaran langsung GJK ini, kita akan memulai berdoa. Pertolongan kita ialah dari Allah, pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati ibadah kita ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun ada di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nas pembimbing kita pada hari ini saya ambil dalam Lukas pasal 24 ayat 5 sampai yang ke-7 yang berbunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Amin. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup dan telah mengalahkan maut. Dan itu namanya anak Allah, Yesus namanya. Kita memuji Tuhan dengan lagu Anak Allah, Yesus namanya.
Yesus sudah bangkit. Kita merayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dan kita yakin dan percaya bahwa di tengah goncangan dunia ini ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita membuka kemenangan iman kita. Kalau ada yang bawa kemenangan iman, silakan buka buku kemenangan imannya nomor 200. Kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kita percaya kalau Tuhan datang saat ini, kapanpun kita orang-orang percaya, yakin bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kalau zaman ini lalu, pada hari kiamat, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Jemaat yang ada di rumah boleh membuka kidung jemaatnya. Kalau ada kidung jemaatnya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau orang percaya di seluruh dunia untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang kita ambil di dalam Kidung Jemaat, kekuatan serta penghiburan. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang memerlukan pertolongan, Tuhanlah sumber jawaban dari hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini, kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, di rumah masing-masing, Tuhan hadir di hati kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Simak lagu ini. Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, Diberi rahmatnya tiap jam. diberi rahmatnya tiap jam, Diangkatnya bila aku jatuh. diangkatnya bila aku jatuh, Dihalaunya musuhku kejam. dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, Tiap jam tiap jam dihibur hatiku, dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan. dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, Memperkuat imanku. memperkuat imanku. Poin yang kedua, tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya
besertaku. Tiap hari Tuhan beserta. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dia mau memberkati kita. Dia mau menyertai kita. Dia mau memberikan berkat-Nya kepada kita lewat hamba-Nya pada malam hari ini. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan menghibur yang sedih. Dan menghibur Ya, sekali lagi, dan menghibur yang sedih. dan menghibur yang sedih. Kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Nya kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh mempertemukan kami bersama sidang jemaat-Mu yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengerti dan bahkan menjadikan firman-Mu ini Tuhan sebagai kekuatan, sebagai landasan, sebagai rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu, biarlah setiap firman yang hamba sampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja, maupun yang di rumah yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Roh Kudus-Mu menolong mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mampu untuk mengikuti dan menerima akan firman-Mu ini Tuhan. Berkati juga sarana yang mendukung akan acara ini Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang menyaksikan siaran langsung atau live GJKI. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Bukti sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan terlebih hari ini kita boleh merayakan, kita boleh menyambut akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Di mana hari Jumat kemarin kita boleh merayakan, menyambut akan kematian
akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga mati dan dikuburkan. Dan pada hari ini kita boleh merayakan hari kemenangan itu, yang walaupun situasi dan kondisi saat ini dalam tanda kutip menyengsarakan atau menyusahkan, tetapi kita tetap kuat karena Tuhan tetap memelihara kita. Saya percaya dan yakin semua yang menyaksikan siaran ini, baik yang di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita karena Allah bersama-sama dengan kita. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25. Dan kita baca satu ayat saja. Nanti setelah itu kita akan melihat beberapa ayat di dalam pasal 11 ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Saya ulangi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal 11 ini bercerita tentang Maria, Marta, dan juga Lazarus. Ketiga orang ini sangat dikasihi Yesus. Sehingga ketika Lazarus sakit, mereka memberi kabar kepada Yesus, "Lazarus yang engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia datang dan bertemu dengan Marta, Maria, dan juga melihat dan menyaksikan kematian Lazarus itu. Tema kita malam hari ini di dalam pembacaan kita ini, Yesus kebangkitan dan kehidupan. Yesus kebangkitan dan kehidupan. Pasal ini berisikan hal-hal yang dapat menghibur dan menguatkan seseorang yang kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Mari kita perhatikan 3 hal yang bertalian dalam kalimat Tuhan Yesus tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Yang pertama, tentang kehidupan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Langit dan bumi serta segala isinya dijadikan oleh Tuhan. Dan pada hari yang ke-6, di dalam Kejadian 2 ayat 7 di situ berkata, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Dia membentuk menurut gambar dan rupanya. Dan setelah itu dia memberi kehidupan melalui hidungnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Hidup kita Tuhan yang punya. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 5 di situ berkata, tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di situ, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantiknya. Jika kamu tinggal di dalam aku
kamu akan berbuah banyak. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan punya tujuan. Dia memberi kehidupan kepada kita. Yaitu di dalam Mazmur 150 ayat 6 di sana berkata, biarlah segala yang hidup memuji Tuhan. Artinya Tuhan memberi hidup kepada kita. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pengetahuan kepada kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Itu tujuan Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Tetapi di bagian yang kedua kita lihat tentang kematian. Tetapi manusia lebih memilih untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa daripada memuliakan Allah. Kita melihat kembali dari kitab Kejadian, kita melihat ke belakang bagaimana awal penciptaan manusia. Kita melihat yang kita baca tadi dalam Kejadian 2 ayat 7. Tuhan sendiri yang membentuk manusia dan memberi kehidupan. Lalu Dia juga menciptakan perempuan, yaitu Dia mengambil rusuk dari Adam. Lalu jadilah seorang perempuan, yaitu Hawa. Dan hubungan mereka dengan Tuhan pada saat itu sangat baik. Mereka dapat berkomunikasi langsung. Mereka dapat berhadapan langsung seperti kita berbicara. Kenapa Bapak Ibu? Karena masih dikuasai oleh tubuh kemuliaan. Adam dan Hawa masih dalam kesucian. Mereka masih dalam kesempurnaan. Mereka belum mengenal dosa. Tetapi karena oleh pemberontakan, tetapi karena oleh keinginan hatinya, dia lebih memilih untuk berpisah dari Allah. Dan ingat, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan kepada mereka 2 buah pohon di tengah taman itu. Dan Allah berfirman, janganlah kamu makan buah pohon di tengah taman ini. Jika kamu makan, kamu akan mati. Allah berfirman kepada mereka. Tetapi manusia lebih memilih untuk mendengarkan suara iblis daripada mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika iblis menggoda melalui ular kepada Hawa, dan Hawa pun mendengarkan iblis itu sehingga dia makan buah pohon yang dilarang itu. Dan disitulah awal mula dosa itu timbul. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah hubungan manusia dengan Allah tetap baik? Tidak. Hubungan manusia dengan Allah pada saat itu terputus. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kamu mati, ketika kamu makan buah pohon itu, kamu akan mati. Benar, mereka mati bukan secara jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Dan disitulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hubungan dengan Allah terputus. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia itu. Dia mencari, tetap mencari. Dan di dalam Roma 6 ayat 23, di sana berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa telah membuat kita putus hubungan dengan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata di sana, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
kita semua ini adalah binasa. Kita semua ini akan menuju kepada kematian kekal. Tetapi karena oleh kasih karunia Allah, Dia menyelamatkan kita. Kemarin hari Jumat kita baru merayakan akan puncak pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya yang besar itu, Dia rela dihina, Dia rela difitnah, Dia rela dicaci maki, Dia rela diludahi, bahkan Dia rela dicambuk, dimahkotai duri, bahkan rela disalibkan dan mati Bapak Ibu. Seharusnya kita yang menerima semuanya itu. Tetapi karena kasih-Nya yang besar itu, Dia rela menerima semuanya. Dia yang tidak berdosa, dibuatnya jadi berdosa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Allah begitu mengasihi kita. Mari melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita boleh sadar dan kembali kepada Tuhan. Mungkin yang dulunya kita masih menuruti akan keinginan-keinginan daging kita. Biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita boleh kembali kepada Tuhan. Kita boleh diubahkan dan dipulihkan. Biarlah kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus tidak sia-sia, tetapi membawa kemenangan dan perubahan bagi kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di pasal 11 ini, Yesus membuktikan bahwa Ia adalah kehidupan dan kebangkitan melalui kebangkitan Lazarus. Di situ kita melihat di dalam pasal 21 kata Marta, tetapi sekarang pun aku tahu. Ulangi ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini di pasal 11, Allah begitu mengasihi Maria, Marta, dan juga Lazarus. Sehingga di situ dikatakan, maskullah hati Yesus. Yesus sampai menangis. Kalau kita melihat sini betapa kasihnya kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Dan begitu pun juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tahu situasi dan kondisi kita saat ini. Kita sedang dilanda oleh virus corona. Tetapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia sanggup memelihara, Dia sanggup menolong, dan Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Kuncinya di sini adalah kita berserah diri kepada Tuhan. Seperti
Marta ini bagaimana dia berserah diri kepada Tuhan. Seperti ayat 22 di situ berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong dan memberkati kita. Kuncinya adalah kita percaya dan mengimani. Seperti apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria di sini. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada diri mereka. Sehingga di ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup kain peluh. Katanya Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarlah ia pergi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Lazarus yang sudah mati 4 hari, Allah membangkitkan dia. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang walaupun Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur dan dia sudah berbau, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Dia membuktikan ini bahwa Yesus adalah kehidupan dan dia dapat membangkitkan Lazarus. Yang ketiga adalah kebangkitan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, di sana berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua, di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kemenangan. Sehingga Dia membuktikan hari ini, melalui kebangkitannya, kita semua diselamatkan. Melalui kebangkitannya kita semua memiliki pengharapan. Dan kita juga percaya bahwa orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan akan bersama-sama dengan Dia. Kuncinya adalah kita tetap percaya dan menyerahkan hidup kita. Hidup kita ini seperti uap yang sebentar ada dan sebentar akan hilang. Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, banyak sekali orang-orang yang meninggal. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, orang yang mati di dalam Kristus, orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia akan bersama-sama dengan Allah. Biarlah kita semua yang menyaksikan akan siaran ini, kita benar-benar hidup sesungguh di dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil.
Tuhan berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan telah berbicara kepada kami 3 hal, yaitu tentang kehidupan. Allah telah memberi kami hidup, memelihara kami, dan Allah ingin agar kami memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga membuktikan itu karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kami, merasakan haus, merasakan lapar, merasakan lelah. Itu semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Engkau juga Tuhan mati di atas kayu salib demi menebus dan menyelamatkan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh tetap hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan aman karena Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita pada malam hari ini. Kata terakhir dari hambanya yang memperjelaskan saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi musuh kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita paling mampu melewati masalah ini. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Boleh menyiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan, mengembalikan yang Tuhan punya, yang ada pada kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Bagi yang ada di tempat ini, silakan masukkan ke kantong persembahan yang telah ada disiapkan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kumpulkan persembahannya dan akan dikumpulkan di komsel masing-masing atau langsung diantar ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu pujian sambil menjalankan persembahan. Kirimlah cahyamu. Kita mau bahwa setiap orang mendengarkan Injil Tuhan itu. Kirimlah cahyamu, kirimlah berita Injil. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah
Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati persembahannya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Kita berdoa terlebih khusus untuk bangsa dan negara kita. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, ingat bahwa Tuhan memberikan pesan kepada kita lewat hambanya yang secara langsung mendapatkan mimpi pada beberapa hari yang lalu, Pak Jose. Di mana dia mengingatkan kepada kita untuk sejenak kita tinggal di rumah. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Waktu yang tepat untuk kita dikuatkan. Dan akan ada waktunya. Tuhan akan bertindak. Kita menanti akan tindakan Tuhan itu. Tuhan akan bekerja menyelesaikan semuanya dengan baik. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk keadaan ekonomi bangsa ini. Untuk setiap rumah tangga. Dan semua menjadi pergumulan kita. Kita berdoa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa syafaat sekalian dengan doa berkat bagi hambanya. Kami persilakan. Jemaat Tuhan silahkan tundukkan kepala. Boleh berdoa masing-masing di rumah masing-masing. Dengan doa yang Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa sampai hari ini kita boleh ada, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Untuk itu mari kita tetap setia menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Kita percaya apa yang terjadi saat ini, di mana membuat kita susah, di mana membuat kita tidak bisa bekerja, bahkan kita kehilangan pekerjaan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rancangan bagi kita semua. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami terus berdoa menyerahkan apa yang terjadi saat ini Tuhan, yaitu virus corona yang membuat seluruh dunia banyak kehilangan nyawa, yang membuat seluruh dunia merasa takut, khawatir, dan bingung dalam menghadapi wabah ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Mu. Dan kami terus merendahkan diri dan menyerahkan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan boleh mengampuni seluruh dunia yang oleh karena dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh sadar dan kembali kepada Tuhan. Dan meminta ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan. Dan biarlah virus yang terus merenggut nyawa ini boleh hilang dari muka bumi ini Tuhan. Bapa, semuanya ini kami serahkan kepadamu. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Tuhan pun akan menolong setiap kami. Hamba berdoa menyerahkan pemimpin kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, sampai kepada desa yang terkecil Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memampukan mereka. Terutama Tuhan di dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya Tuhan. Di mana rakyatnya saat ini terus
hantui rasa takut, rasa khawatir, terutama Tuhan, untuk hidup, makan dan minum mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh menyalurkan bantuan itu Tuhan. Sehingga rakyat yang dalam kekurangan, yang dalam kelaparan saat ini, mereka memperoleh makanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh dengan bijaksana, hikmah daripada Tuhan boleh menguasai mereka, sehingga mereka boleh mampu untuk melayani rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk Pulau Bali ini Tuhan, di mana banyak anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya mengalami kerugian, dan bahkan Tuhan banyak yang mungkin saat ini Tuhan dalam kekurangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang dalam kekurangan saat ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh memiliki makanan, boleh menyambung kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur darah Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Ibu-ibu hamil yang sedang menantikan proses kelahiran, Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi mereka. Kami percaya Yesus Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kiranya Tuhan boleh menolong dan boleh memberkati setiap ibu-ibu yang sedang mengandung saat ini, yang mungkin menunggu proses kelahiran dalam beberapa hari ini, termasuk istri dari Pak Domi, di mana rencananya besok hari Senin Tuhan dia akan operasi. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, sebelum dokter atau para medis menjamah, kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan dia lahir normal, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Kalau Tuhan mengizinkan dia harus disesat, itu pun boleh jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memberkati istri dari Pak Domi. Begitupun ibu-ibu hamil yang lainnya Tuhan. Mama Iren, istri dari Bapak Tasya, Mama Jesli, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, berikan kekuatan. Janin yang ada dalam kandungan mereka Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Ibunya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Maupun ibu-ibu yang lain yang dalam mengandung saat ini, Tuhan lindungi dan berkati. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan boleh melindungi dan memberkati kami semua, yang mungkin saat ini dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan. Tuhan boleh memberikan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh memiliki berkat itu, dan mereka boleh mencukupi segala kebutuhan mereka. Bapa dalam surga, kami terus berdoa dan menyerahkan akan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini susah untuk keluar Tuhan.
Biarlah Tuhan boleh melindungi mereka. Anak-anak kami, Tuhan boleh memberkati kami, melindungi kami. Jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Jauhkan dari seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang kami berikan. Tuhan suci kuduskan persembahan ini, sehingga kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus orang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.